Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi seluruh pendengar podcast Bincang Unik. Yang pada hari ini podcast Bincang Unik disponsori oleh Unik Water, teman aktivitasmu, dan juga tentunya prakarsa dari acara ini adalah Universitas Kadiri. Setelah menghimpun banyak masukan ataupun komen-komen dari teman-teman semuanya baik dari platform Instagram, YouTube, Anchor dan Spotify, kita ingin membahas tentang mungkinkah ataupun mungkin nggak sih kuliah tanpa biaya. Jadi mungkin pertanyaan ini dilontarkan oleh siswa-siswa yang ingin habis ini bakalan lulus dan ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dan di tema kita kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Galuh, dan dua narasumber kita, yaitu Bu Nina Lisanti dan juga Pak Taufik. Beliau berdua adalah seorang yang sudah berpengalaman di bidangnya dan mendapatkan beasiswa di dalam maupun dan luar negeri ya Bu ya. Dan beliau berdua juga sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Kadiri. Iya, betul. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang di Sama-sama. podcast Bincang Unik. Iya. Ya, diingatkan ya ini ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kali ini sedang berpuasa, semoga kuat puasanya, nggak kuat juga, tapi untuk menahan rindu ya. Kalau menahan rindu biasanya nggak kuat tuh Bu, makanya sering tuh keluar gitu ya. Iya. Puasa ini tujuannya salah satunya untuk menahan rindu juga. Oh iya, makanya itu cuman setahun sekali sayangnya Bu. Harusnya ya 6 bulan sekali gitu. Itu kenapa ada puasa Senin Kamis sebenarnya. Oh iya, tapi tetap aja Bu, doinya tetap gak mau biasanya. Langsung aja Bu mungkin ya, masuk di tema. Ingin tanya-tanya Bu, ini singkat cerita ini kan background dari Bu Nina ataupun Pak Taufik ini ada pengalaman di pembiayaan kuliah yang mungkin bisa dibilang atas usaha sendiri. Berdikari lah Bu ya. Berdikari, berdiri di atas kakinya orang tetangga. Oh bukan ya. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi pengalaman yang saya tahu nih kalau Bu Nina tuh sampai ke Jepang. Mungkin pengalaman sendiri lebih banyak ataupun pahit manisnya hidup sudah dilalui ya Bu ya. Nah gini mungkin pertanyaan yang pengen saya tanyakan tuh gini Bu. Kiat-kiat seorang calon siswa ataupun calon mahasiswa ataupun mahasiswa deh ya Bu ya, agar bisa membiayai kuliahnya sendiri itu gimana sih Bu sebenarnya? Oh, berarti kalau ditanya kiat-kiat itu berarti kan tips dan triknya ya. Iya. Oh, kalau ditanya tips dan trik ya saya ada beberapa poin ya yang selalu ini di luar forum ini pun saya sering diskusikan dengan teman-teman yang lain, dengan adik-adik tingkat saya, dengan saudara-saudara saya. Pokoknya siapa aja yang pengen tahu itu pasti ada beberapa poin yang perlu untuk untuk diketahui oleh semua, bahwa yang pertama kali harus dilakukan itu adalah harus mengubah mindset atau pola pikir. Kan selalu berpikiran kalau berpikiran orang Indonesia ya pada umumnya itu pasti mikirnya beasiswa luar negeri itu pasti susah banget nih didapat. Susah banget itu. Padahal faktanya beasiswa luar negeri itu banyak sekali. Dan itu berlimpah, kesempatannya itu banyak dan ada di mana-mana. Nah, jenisnya juga banyak. Jadi tidak terbatas pada beasiswa degree ya. Maksudnya degree itu di sini saya nyatakan untuk kuliah S1 sampai S3 itu disebut degree ya. Yeah. Nah, itu disebut beasiswa, tapi ada juga beasiswa lain. Jadi kan kita tidak harus dapat degree kan sebenarnya. Kita dengan bisa short course misalnya. Short course itu kuliah pendek aja misalnya cuma 3 bulan atau 1 bulan sekalipun atau 2 minggu sekalipun itu sudah bisa dibilang ada pengalaman untuk sekolah di luar negeri kan ya. Tidak harus mendapatkan degree. Jadi saya rasa di sini harus dirubah dulu mindsetnya bahwa beasiswa itu banyak, jenisnya banyak. Jadi saya bisa sebutin satu-satu. Misalnya tadi dimulai dari degree, itu yang paling atas ya, dari S1 sampai S3 itu disebut degree. Kemudian ada beasiswa short course, ada disebut fellowship. Nah semuanya dalam bahasa Inggris ya kebetulan ya, karena ya memang yang mengadakan tuh banyak orang luar dan karena ini global seluruh dunia jadi digunakan bahasa Inggris. Maka
Ya kalau namanya fellowship itu bisa jadi antar universitas itu ada kerjasama, makanya disebut fellowship. Kemudian ada research student. Nah saya rasa ini Pak Taufik nih masuk ke research student. Jadi mahasiswa yang juga sekaligus untuk meneliti, yang hobi meneliti, suka dengan penelitian. Ya Pak Taufik ya. Ya, terima kasih Bu Nina. Ya betul sekali apa kata Bu Nina. Jadi menambahi yang pertama betul kata Bu Nina, yaitu merubah mindset. Jadi buat adik-adik teman bincang, sobat bincang ini yang pertama yaitu kan sebagai siswa. Sebagai siswa itu selama ini kan dia seperti bayi itu masih disuapin baik dari biaya maupun materi. Kemudian ketika adik-adik dari siswa itu ingin melanjutkan untuk ke perguruan tinggi, maka menjadi mahasiswa. Nah, mahasiswa inilah yang dimana kita harus merubah mindset bahwasanya ternyata kita tidak perlu membutuhkan biaya banyak untuk kuliah. Sebenarnya gitu. Mungkin dari pengalaman dari Bu Nina itu kan pengalaman untuk menerima award untuk beasiswa di luar negeri gitu kan. Nah, di sini seperti yang katakan Bu Nina, ada yang namanya student research ataupun research student. Nah, di sini pengalaman saya untuk menjadi research student yaitu memang buat adik-adik nanti yang sudah masuk ke perguruan tinggi harus niat terlebih dahulu pertama. Kemudian niat untuk belajar, niat untuk mengembangkan suatu penelitian. Karena mahasiswa itu nantinya akan menjadi suatu cendekiawan ataupun intelektual, kaum intelektual. Nah, di situ tentunya juga tidak lepas dari dunia penelitian. Nah, adik-adik nanti juga bisa nanti bergabung dengan mungkin dosen adik-adik semuanya, teman-teman bincang, bergabung untuk melakukan suatu penelitian. Dan juga nanti banyak lagi, Mas. Menarik nih. Mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya yang bisa saya wakili itu gini. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Memungkinkan tidak? Kan tadi sudah disebutkan kalau ingin kuliah itu kan basisnya itu bisa pakai beasiswa ataupun usaha sendiri. Nah, yang memungkinkan untuk teman-teman semuanya itu apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau kuliah sendiri itu caranya seperti apa? Mungkin ada pengalaman dari Ibu ataupun Bapak. Nanti ada pengalaman apa? Dan kalaupun memang beasiswa, yang dimaksud beasiswa itu apa dan jalurnya gimana? Itu teman-teman semuanya baik calon mahasiswa ataupun mahasiswa itu kalau ingin meneruskan itu bingungnya di situ tuh Bu. Nah pengennya tuh mungkin bisa diberikan nanti caranya tuh memangnya seperti apa? Baik definisinya beasiswa ataupun usaha sendirinya tuh gimana Bu? Untuk kuliah tuh kayak gimana? Ini saya rasa ini kita harus sama-sama samakan persepsi dulu. Beasiswa itu apa sih gitu? Iya kan ya? Iya. Coba. Kalau di KBBI sih ya Bu ya. KBBI sih beasiswa itu tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Biaya belajar ya kan? Iya. Nah, di situ bingung. Nah, kalau menurut Ibu tuh gimana beasiswa tuh jadinya? Ya itu tadi bantuan biaya belajar. Entah itu bantuannya secara full atau mungkin sebagian. Yang pasti biaya itu tidak dikeluarkan oleh diri sendiri kan, atau orang tua atau wali yang membayari kita itu untuk belajar kan, untuk sekolah. Nah jadi saya rasa semua jenis biaya yang tidak kita keluarkan sendiri oleh si pelaku itu atau orang tua atau walinya itu disebut beasiswa. Nah itu tadi ada dua hal tadi. Yang pertama ada yang biasa dibiayai oleh pemberi beasiswa, yaitu bisa pemerintah, bisa universitas, bisa swasta, bisa sponsor ya, bisa banyak. Dan yang kedua adalah atas usaha dari si mahasiswa atau siswa itu sendiri. Nah ini macam-macam nih. Saya waktu S1, S2 itu melakukan hal itu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya bisa membiayai diri saya sendiri, tapi tidak mengganggu waktu kuliah saya. Ini saya rasa Pak Taufik juga di posisi yang sama seperti saya gitu. Jadi ini kami diundang ke sini nih emang sengaja ini biar berbagi buat teman-teman bincang gimana sih kiat-kiat kami biar bisa biayain kuliah sendiri dengan usaha sendiri dan dengan bantuan beasiswa, artinya ada pemberi beasiswanya itu yang entah itu pemerintah, universitas atau swasta dan sponsor. Gimana nih Pak Taufik waktu dulu pengalamannya dalam tanda kutip ya biaya sendiri gitu? Apa aja nih yang dilakukan? Memang ini
kita diundang ini sudah chemistry-nya sudah ada, Bu, Iya, betul. Jadi tadi Bu Nina hampir sama. Memang hampir sama untuk teman-teman yang ingin kita, karena saya jujur ketika saya kuliah, ketika itu memang tanggungan orang tua saya banyak ya kan. Kemudian adik-adik saya banyak dan saya berpikir itu saya ingin kuliah buat teman-teman. Saya ingin kuliah seperti teman-teman itu. Tapi untuk biaya pendidikan bagaimana gitu. Nah, kemudian saya berusaha untuk mencari bagaimana agar biaya pendidikan saya, ataupun biasa mungkin teman-teman itu BPP di kampus itu biaya pendidikan. Nah, itu bagaimana bisa tercover. Mungkin yang pertama bisa usaha sendiri, ya kan, teman-teman bisa sekarang banyak milenial yang untuk melakukan suatu usaha mandiri. Kemudian yang kedua yaitu mencari beasiswa salah satunya. Nah, untuk kiat-kiatnya yang pertama tentunya beasiswa itu ada persyaratan. Nanti mungkin Mas Galuh bisa mengorek lagi bagaimana persyaratannya. Silahkan cari berbagai macam yang menyediakan beasiswa itu, silahkan cari. Kemudian yang pertama yaitu niat. Ketika kalian teman-teman bincang ini sudah masuk, pertama yaitu tingkatkan prestasi akademik terlebih dahulu, gitu loh. Nah, itu pertama prestasi akademik. Karena apa? Prestasi akademik itu nanti akan menjadi nilai menunjang untuk menjadi persyaratan beasiswa. Kemudian yang kedua akademik maupun non akademik, mungkin karya tulis. Kemudian itu silakan teman-teman untuk berekspresi. Yang terakhir, manfaatkan, karena kalian mahasiswa ditempuh dengan mungkin S1 itu 4 tahun. Silakan untuk beraktif di organisasi. Itu juga nanti akan menambah wawasan untuk relasi-relasi. Gitu, Mas. Nah, masalahnya nih tapi buat calon mahasiswa ataupun siswa-siswa yang sekarang masih di kelas 3 tuh, Bu. Yeah. Mikirnya tuh mungkin padahal tuh fasilitas sudah ada ya. Tapi untuk mencari tuh susah. Nah, mereka tuh masih mempertanyakan carinya tuh di mana. Waduh. Dan mau kemana kalaupun saya mau mencari informasi tersebut gitu. Walaupun sudah banyak yang bilang di Google ada ya, tapi tetap bingung teman-teman semuanya tuh apakah kepikiran pacarnya atau gimana, saya nggak tahu, Bu. Nah, ini mungkin Ibu mungkin bisa menjelaskan mungkin di situ. Sebenarnya ya terima kasih ya untuk teknologi yang sekarang ini ya, dibanding zaman saya dulu ya. Saya bukan di zaman purba juga sih ya. Maksudnya saya kan udah mungkin sekitar 10 tahun lalu lah ya bergelimang di dalam usaha memperoleh beasiswa, dibanding dengan sekarang beasiswa informasi mengenai beasiswa itu sudah sangat-sangat mudah untuk didapat ya. Bisa diakses oleh siapa saja sebetulnya. Ada banyak situs online populer ya yang sampai saat ini saya masih ngikutin. Itu misalnya beasiswa.id. Kemudian IND Indonesia ya, indbeasiswa.com, scholarshippositions.com. Itu banyak sekali sebetulnya. Jadi jangan mencarinya tuh di Google. Ya, jangan menggunakan Yahoo, jangan menggunakan situs pencarian yang memang hanya untuk pencarian secara umum ya. Jadi tapi memang ada situs-situs online yang khusus untuk beasiswa dengan informasi yang lengkap. Dan bahkan ada akun-akun sosial media juga. Facebook itu juga ada yang resmi ya. Jadi seperti scholarshipposition.com tadi resmi, itu ada scholarship internasional kalau yang mau yang dalam luar negeri ya. Instagramnya juga ada, Twitternya juga ada. Itu banyak sekali, itu ada, semua ada. Sekarang ini tinggal kreativitas dari teman bincang mau nyari beasiswa yang seperti apa. Itu jangan lupa kalau memang ada negara tujuan, ini misalnya mau keluar negeri ya. Kalau ada negara tujuan yang diincar, informasi beasiswa itu bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja di website kedutaan besar negara yang dituju. Nah itu, jadi saya kasih kata kuncinya, coba deh jalan-jalan ke dubesnya. Kalau dalam sekarang pandemi kan nggak mungkin kita keluar kota ya. Iya, betul. Bisa dengan websitenya aja, browsing, menjelajahi website kedutaan besar itu, misalnya seperti itu. Ada apps-nya juga loh, bahkan seperti beasiswa Indo itu ada e-kampus. Nanti cari aja di App Store atau Google Store ya. Oh iya. Itu banyak banget itu sebenarnya. Tapi tentu saja kan kita bisa lihat ya, misalnya penilaian atau rating dari apps itu ya. Sebagian besar apps yang memang resmi itu bagus sekali dan memang memberikan informasi yang sangat lengkap buat penggunanya gitu.
apakah karena semakin banyaknya ini yang membuat teman-teman semuanya tuh bingung atau bagaimana, Bu? Karena kalau perkataan Ibu tadi kan sepertinya malah sudah banyak dengan didukung teknologi dan ada aplikasi dan yang sebagainya. Apa karena susah diaksesnya ataupun kurang salah satu sumber yang memang memberitahu ke mereka semua kalau ini tuh sebenarnya tuh mudah ke aplikasi ini, ke apa diakses tuh mereka biar taunya tuh gimana, Bu? Kalau nggak dari Ibu seperti ini kan mereka nggak tahu. Apa cukup lewat Google aja atau gimana? Nggak bisa ya? Bisa aja sih sebenarnya dari Google aja. Sekarang ini dimulai dari diri sendiri dulu. Benar kata Pak Taufik di awal tadi bahwa kita harus niat dulu. Kalau kita niat kan seperti ibaratnya niat nyari jodoh. Kita kan telusurin bener. Entah dari siapa, entah lihat atap rumahnya aja udah seneng kan. Nah, seperti itulah juga mencari beasiswa. Mulai dari nyari di Google nanti sudah dapat, wah ternyata ini situs abal-abal. Berarti kan nyari yang lain terus dicari terus ditelusuri. Mendekati ikut forum-forum penerima beasiswa itu informasi itu pasti valid, bisa dipastikan valid. Apalagi tadi yang saya bilang kalau mau keluar negeri langsung ke kedutaan besarnya, itu informasi sudah pasti valid. Jadi yang bikin sulit itu sebenarnya mungkin persyaratannya dalam tanda kutip ya. Karena teman-teman bincang mungkin waduh persyaratannya kok susah banget gitu. IPK-nya harus sekian gitu. Nah, ini juga perlu saya informasikan bahwa walaupun memang betul IPK itu penting, tapi tidak semua beasiswa itu mewajibkan harus cum laude, gitu loh. Ya, saya sendiri bukan cum laude. Saya dulu waktu S1 itu sibuk mencari uang juga sambil kuliah. Jadi kuliah saya agak keteteran, sehingga saya nggak sampai cum laude. Tapi alhamdulillah saya masih bisa dapat beasiswa. Jadi intinya apa? Beasiswa itu dapat diikuti oleh semua orang, dapat dikejar untuk semua orang. Jadi bukan privilege hanya untuk yang cum laude, enggak juga gitu. Tapi buat mereka beasiswa itu adalah buat mereka yang mau berusaha lebih. Jadi itu kata kuncinya usaha lebih. Mulai dari usaha lebih untuk nyari beasiswanya, nyari informasinya, ngikutin semua tesnya. Nah, nanti kita ngobrol tentang tesnya juga nih. Oh iya, betul. Nah, mungkin saya mau dengar nih Pak Taufik mungkin pengalamannya tuh gimana? Kalau saran saya gini ya, teman bincang tadi Mas Galuh bilang bahwasanya ini kan kelas 3 sekarang apalagi pandemi gitu kan, malas-malesan dengan adanya media sosial, banyaknya media sosial. Kalau saran saya ini teman-teman yang ingin bagaimana sih kuliah gratis, datang aja, silaturahim aja, temui Bu Nina. Bu Nina ini berada di mana ini? Betul, kita welcome banget kok. Di mana? Di Unik kan? Ya, nanti di Fakultas Pertanian di Unik, mungkin teman-teman bisa sharing Bu Nina. Karena apa? Saya mempunyai prinsip, Mas. Saya dulu mendapatkan beasiswa, kemudian mendapatkan award untuk riset. Nah, itu karena saya belajar dari pengalaman. Coba mungkin Mas Galuh ataupun Bu Nina, ketika kita akan mendaki gunung, ya kan? Itu sudah ada jalur yang dibuat orang, ya kan? Sehingga kita akan mudah untuk mencapai puncak. Beda kalau teman-teman mencari jalan sendiri. Kita harus menebang pohon, menebang lain-lain, mencari jalan yang lain. Kita akan susah untuk mencari puncak. Nah, itu yang menjadi prinsip saya, moto saya mencari banyak teman-teman yang mempunyai pengalaman. Saya tanya bagaimana sih caranya, bagaimana sih pengalamannya. Mungkin teman-teman kalau bingung, malas-malasan, datang aja ke silaturahim sama Bu Nina gitu kan, yang mungkin sudah pengalaman di Jepang gitu. Kalau mau keluar negeri, kalau mau yang di Indonesia boleh ke Pak Taufik. Nah, lagi-lagi kan kita welcome banget ya. Gitu. Saya menambahkan juga, ternyata tidak harus nilai yang bagus, ternyata tinggal kita kemauan. Saya mendapatkan beasiswa S2, kebetulan saya BPP, beasiswa pendidikan. Jadi full SPP saya dibiayai oleh kampus. Itu memang programnya kampus sendiri. Karena saya mencari informasi, kemudian apa persyaratannya ya, menambah lagi pengalaman. Mungkin Bu Nina untuk nilainya tidak cum laude, tapi ada nilai apa lagi yang menjadi daya dukungnya. Itu yang mungkin teman-teman untuk menambahi portofolio, menambahi bagaimana pengalamannya itu mungkin nanti tanya aja. Dari yang sudah disampaikan ya Bu, ada dua perspektif di sini. Berarti ada beasiswa yang dari luar yang sudah disampaikan oleh Bu Nina dan oleh Pak Taufik itu dari dalam negeri. Pertanyaan saya yang selanjutnya, memungkinkan tingkat kesulitan dari untuk mendapatkan beasiswa yang di luar negeri dan dengan mendapatkan beasiswa dalam negeri, apakah sama-sama sulitnya seperti perspektif teman-teman semuanya yang ada di luar?
Atau sebenarnya kalau tahu caranya seperti yang sudah diutarakan tadi, kalau tahu caranya, tahu infonya, tahu tempatnya yang ingin ditanyakan, itu sebenarnya mudah semuanya, dan didorong dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Jadi apakah ada skalanya, Bu? Susahan di luar negeri ataupun susahan di dalam negeri seperti itu, Bu? Kalau saya ya, saya S1 dapat beasiswa dari dalam negeri ya. Waktu S2 saya dapat beasiswa dari luar negeri. Jadi saya kan sudah merasakan keduanya ya. Iya. Tiap beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Tapi ada satu persyaratan yang kurang lebih sama, yaitu kemampuan berbahasa dan soft skill lainnya. Ya, jadi itu selain tadi persyaratan tadi nyambung obrolan kita sebelumnya bahwa tidak harus memiliki IPK tinggi ya. Tapi beberapa beasiswa itu memang harus memiliki IPK di atas standar tertentu, misalnya 3,25 misalnya minimal ya. Iya. Itu untuk yang mahasiswa. Iya. Atau kalau misalnya untuk yang anak SMA mau kuliah itu mungkin nilai rapotnya harus berapa gitu ya, Iya, nilai biasanya. UN-nya harus berapa gitu ya. Kan kalau sekarang kan berubah-ubah terus ya masalah nilai itu. Betul. Jadi itu mungkin bisa dilihat nanti di info beasiswanya masing-masing yang dituju. Tapi rata-rata semua beasiswa itu menginginkan penerima beasiswa itu memiliki kemampuan berbahasa yang lebih di atas rata-rata. Itu yang saya pelajari, bahwa tadi saya bilang kan bahwa IPK saya nggak tinggi, tapi saya memoles keahlian saya berbahasa asing. Jadi seperti itu. Kalau saya ini dari saya ya, saya pribadi dari pengalaman saya mempelajari bahwa hampir semua beasiswa itu fokus kepada nilai, dalam artian nilai akademis dan nilai dari soft skill yang lainnya. Nah, mungkin nilai akademis saya sudah merasa, waduh ini saya nggak bisa upgrade lagi karena saya sudah terlewatkan kan. Kalau saya harus ngulang lagi mata kuliah yang sama, itu kan saya artinya harus ngeluarin biaya lagi. Maka saya memoles dari sisi kemampuan berbahasa asing saya, yang salah satu juga persyaratan dari beasiswa tersebut. Jadi kalau untuk hampir semua beasiswa itu baik dalam dan luar negeri, bahasa Inggris itu wajib banget. Jadi buat teman-teman bincang yang sekarang masih SMA, ayo mulai kursus gitu. Kursus juga nggak harus yang mahal-mahal kok. Manfaatkan teknologi yang ada sekarang, misalnya dengan menggunakan YouTube, belajar dari YouTube itu bisa banget gitu, bisa banget. Jadi ikut-ikut ngobrol-ngobrol sama orang-orang asing di Ome TV misalnya, itu bisa banget gitu. Itu untuk Vikinaki melatih ya, Bu? Iya, seperti itu, seperti contohnya Vikinaki gitu. Itu sebagai salah satu usaha kita untuk memoles kemampuan berbahasa Inggris. Lalu misalnya negara tujuannya bukan negara berbahasa Inggris, tetap persyaratan itu pasti pertama kali adalah bahasa Inggris. Jadi tapi kalau misalnya negara tujuan kita itu tidak berbahasa Inggris, misalnya seperti saya ya milih sekolah di Jepang, saya juga belajar bahasa Jepang. Selain bahasa Inggris saya juga harus saya poles gitu. Itu nggak ada salahnya, tapi itu kan sudah opsional ya. Jadi yang wajib itu adalah kemampuan bahasa, yaitu berbahasa Inggris. Jadi khusus untuk bahasa Inggris sebaiknya mulai ngikutin kursus. Kalau pengen dapat beasiswa ya dalam dan luar negeri, ikut kursus TOEFL dan IELTS biasanya yang untuk luar negeri yang seperti itu. Jadi itu dipoles lah gimana caranya biar bisa mencapai skor yang dibutuhkan oleh pemberi beasiswa itu. Seperti itu jadi Mas Galuh. Berarti pada intinya kalau menurut Bu Nina, setiap beasiswa itu mempunyai kesulitannya masing-masing. Betul. Nah, kalau menurut Pak Taufik nih gimana? Kan punya pengalaman juga di dalam negeri dalam mendapatkan beasiswa. Apakah setuju dengan pendapatnya Bu Nina kalau masing-masing itu punya kesulitannya masing-masing gitu, tiap beasiswa itu? Iya, betul. Itu sesuai, ada kesulitan masing-masing ya. Memang dulu saya pengen keluar negeri, Mas. Waktu S2 itu pengen keluar negeri karena saya memang jujur TOEFL saya yang belum terpenuhi. Ada persyaratan salah satu TOEFL tadi bahasa Inggris tadi yang bisa belum terpenuhi. Kemudian saya coba sih cari dalam negeri. Nah, ini buat teman-teman bincang yang ini kan buat adik-adik yang mau sekolah semua ya. Buat adik-adik yang mau sekolah sekolah lagi. Jadi dari SMA pengen melanjutkan sekolah lagi, kan ada beasiswa bidik misi pertama. Nah, beasiswa bidik misi itu katanya malah enak kan ya. Sudah dibiayai pendidikan, malah ditambahi uang saku. Betul. Wah, sudah berpenghasilan malahan adik-adik. Kemudian bidik misi, sekarang ada programnya pemerintah, ada
jika mendapatkan KIP. Ya, Itu juga KIP. salah satu beasiswa. Nah, kemudian yang belum mendapatkan beasiswa bidik misi KIP, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu prestasi akademik. Dulu waktu saya prestasi akademik itu saya mengumpulkan nilai KRS ya, karena saya basicnya dari sains, jadi 2,75 zaman dulu, minimal 2,75 sains. Nah, kemudian itu ada program beasiswa yang salah satu pemberi beasiswa, salah satu bank, kemudian saya mendaftarkan, ada salah satu nilai saya sama dengan teman saya, nilai akademik saya. Tetapi ada salah satu saya yang menjadi nilai penting, saya mencari informasinya, apa sih kenapa kok saya mendapatkan beasiswa itu? Ternyata saya mengikuti organisasi. Nah, buat teman-teman pengalaman organisasi itu menjadi salah satu nilai tambah ternyata. Nah, ini buat teman-teman nanti yang masuk di kampus di universitas gitu kan, di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Kadiri ini kan juga banyak, ada BEM, ada himpunan, ada UKM dan lain-lain. Silahkan mengikuti organisasi itu karena ada manfaatnya. Ketika nanti ada pemberi yang akan mensponsor, ibaratnya sponsor beasiswa itu akan bekerja sama dengan kampus, itu nanti salah satunya yaitu nanti akan melengkapi portofolio kalian ataupun kurikulum vitae bahwasanya mempunyai pengalaman organisasi. Nah, itu. Kemudian terakhir untuk skripsi saya ini gimana sih skripsi saya itu waktu dulu sains di biologi itu sekian juta gitu kan, sekian biayanya juta. Ya? Iya, biaya penelitiannya. Bagaimana sih kalau saya ini untuk biaya sendiri, wah ini nggak mungkin ini gitu kan. Ternyata salah satunya yaitu saya mendekati karena menjadi asisten dosen. Waktu itu saya dipercaya menjadi asisten dosen, itulah saya diajak dosen saya sehingga dibiayai oleh dosen saya. Itu beasiswa. Kemudian teman-teman bisa, ini selain beasiswa, gimana sih cara kuliah biar gratis gitu kan? Itu dari usaha sendiri. Dulu saya juga jualan, Bu. Dulu saya juga jualan, mungkin Bu Nina juga jualan. Jadi jualan apa di kampus, jadi berwirausaha. Di sini juga di Universitas Kadiri juga ada yang namanya kewirausahaan juga kan, mata kuliah kewirausahaan. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa berusaha kewirausahaan itu nanti gitu, Mas. Semakin menarik nih. Tadi kan lebih mengedepankan beasiswa ya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin kuliah tuh harus kayak pakai beasiswa, ternyata bisa pakai usaha sendiri. Betul. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya masih terkait beasiswa aja, Bu. Nanti biar runtut. Kalau beasiswa berarti tidak memandang bulu siapapun. Tidak memandang bulu, siapapun boleh ikut serta. Iya. Dan berarti tidak ada privilege untuk golongan tertentu, nggak ada ya? Tidak ada. Kalau pemberi beasiswanya itu memang murni memberikan beasiswa, malah nggak mau diduitin gitu istilahnya. Nggak mau ada istilah orang dalam tanda kutip ya. Jadi memang murni hasil saringan gitu. Jadi memang akses untuk mendapatkannya sebenarnya juga mudah. Betul. Dan untuk siapapun juga. Betul. Dan yang paling penting di sini garis besarnya adalah teman-teman semuanya tuh bisa memaksimalkannya di jenjang manapun dan kapanpun ya, Bu, setelah lulus sekolah, boleh, ataupun nanti mau lulus mau ke S2 ataupun S3. Betul. Juga bisa ya, atau selama sedang melakukan kuliah juga bisa, beasiswa itu juga tetap tersedia. Sedang menempuh kuliah misalnya saat ini, masih bisa, kesempatan itu selalu ada. Sekarang ini tinggal apakah teman-teman bincang itu mampu mengakses itu tadi. Makanya kalau memang ada niatnya untuk dapat beasiswa harus rajin-rajin mengakses informasi-informasinya itu. Oke, baik. Gini nih, Bu, untuk akses semisal seseorang tuh dihadapkan, apalagi sekarang itu kan pasti banyak sekali yang sudah tertarik sama beasiswa. Cara bertahan supaya calon mahasiswa ini bisa mendaftarkan diri tanpa ada beasiswa, apakah ada cara lain, Bu, selain mendapatkan beasiswa, selain usaha sendiri? Karena mungkin aku mencari modal aja susah di masa pandemi seperti ini, orang tuaku juga susah. Apakah memungkinkan semisal saya mempunyai dana yang sedikit dan saya masuk, tapi saya modal nekat aja, yang penting saya sekolah dulu? Apakah itu memungkinkan dia itu bisa untuk lanjut sekolah ataupun tidak?
Itu biasanya seperti itu Bu, pertanyaannya dari teman-teman bincang tuh. Nah, itu kembali lagi ke kebijakan dari institusi ya, institusinya. Apakah bisa misalnya diangsur biaya kuliah itu gitu, seperti itu ya. Oh, iya. Jadi kembali lagi ke institusinya. Nah, kalau saya rasa ya kalau di institusi kita ya, di Iya. UNIK ya, Universitas Kadiri itu memberikan keringanan buat siswa atau calon mahasiswa untuk bisa mengangsur biaya kuliahnya seperti itu. Dengan tujuannya apa? Jadi dengan diangsur kan jadi lebih ringan ya biaya Iya, yang harus betul, dibayarkan. Nah, biaya yang lebih ringan ini bisa dicicil. Artinya mahasiswa ini bisa mengusahakan. Misalnya tadinya biayanya mungkin 10 juta, ini hanya permisalan ya. Permisalan 10 juta bisa diangsur 10 kali kan, artinya 1 juta kan lebih ringan. Iya, Nah, betul, itu betul. seperti itu. Nah, itu bagaimana sih kok bisa seperti itu ya, kembali lagi itu kan kebijakan dari institusi masing-masing. Kalau saya rasa seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan ya? Itu tadi seperti yang tadi Pak Taufik jelaskan, ada banyak sekali. Entah itu mahasiswa itu memang harus kreatif ya. Iya. Apalagi sekarang kita banyak program kreativitas mahasiswa, itu bagian dari usaha pemerintah juga untuk mengajak mahasiswa itu agar lebih kreatif. Iya. Program kreativitas mahasiswa itu adalah salah satu bentuk kompetisi untuk mahasiswa dan rekan-rekannya, jadi tergabung dalam kelompok ya, untuk kreasi mereka itu agar didanai. Ada hibah peneliti, itu hibah kan bentuknya sekarang PKM ya, disebut program kreativitas mahasiswa itu disebut PKM. PKM itu ada banyak jenisnya, bisa kewirausahaan, bisa pengabdian kepada masyarakat, bisa dalam bentuk artikel ilmiah dan sebagainya. Ada banyak sekali sekarang jenisnya. Mulai 2021 ini kalau nggak salah ada berapa bidang gitu. Ini saya berbicara dalam ruang lingkup bahwa setelah menjadi mahasiswa ini ya, tentu saja. Begitu terdaftar menjadi mahasiswa, kita bisa mengikuti program tersebut. Setiap tahun pemerintah membuka kesempatan untuk itu bagi semua mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi itu juga termasuk beasiswa. Artinya mahasiswa itu mendapatkan dana atas kreasi mereka gitu, yang dibimbing oleh dosen pada universitas yang mereka berada gitu. Nah, itu salah satu bentuk gimana caranya mahasiswa itu bisa membiayai diri mereka sendiri gitu. Pertama dapat pengalaman, kemudian dapat bantuan dana, itu kan lumayan banget kan. Nah, itu informasi seperti itu dapatnya dari mana sih? Taunya dari mana? Gabung dulu di universitas gitu biar dapat informasi. Seperti kembali lagi tadi Pak Taufik juga ngomongin tentang pengalaman organisasi ya. Ya itu juga, organisasi itu juga banyak akan teman-teman dalam organisasi juga pasti akan berbagi informasi macam-macam ya, tentang beasiswa, tentang kerjaan part time gitu ya. Itu juga masuk banget itu. Saya dulu ya, zaman saya kuliah ya, kalau saya boleh flashback, saya dulu bekerja atau mendapatkan tambahan uang jajan itu ya, dalam tanda kutip ya, uang jajan yang lumayan besar. Itu ya dari membantu teman-teman mencatatkan. Kalau sekarang kan gampang ya, bisa diaksesnya, sudah pakai flash disk, sudah pakai kirim di WhatsApp atau kirim email ya. Tapi kalau zaman saya dulu itu harus mencatat. Terus dosennya tuh masih pakai OHP itu ya. Jadi kan otomatis mahasiswanya kan masih harus catat. Nah, itu saya tuh kadang masuk dari kelas ke kelas, ngikutin kelasnya kakak-kakak tingkat yang males-males untuk kuliah. Saya nyatetin kuliahnya mereka. Waduh. Itu satu buku itu saya satu kali pertemuan tuh saya bisa dapat lumayan banget dari kakak-kakak tingkat tuh. Jadi karena catatan saya tuh menurut mereka tuh rapi dan rinci banget. Oke, tadi sudah diutarakan oleh Bu Nina maupun Pak Taufik ya, terkait beasiswa, definisinya itu seperti apa, dan juga jenis-jenisnya itu apa saja. Dan pertanyaan yang selanjutnya, kalau menurut saya sih gini Bu, teman-teman semuanya itu secara umum persyaratan untuk mendapatkan beasiswa, apakah banyak secara kita lihat kan, kalau teman-teman tuh beasiswa itu mungkin syaratnya banyak, jadi banyak yang mundur duluan tuh Bu, biasanya seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu, syarat secara umumnya saja untuk mendapatkan beasiswa itu apa saja Bu, buat modal teman-teman semuanya ini? Iya, namanya kita mau dikasih orang uang ya, dengan kata lain ya, apapun itu pasti butuh syarat dan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, nggak beda juga. Beasiswa itu kalau saya bisa hitung-hitungan ya, paling minimal itu butuh waktu 6 bulan.
persiapan. Wah, cukup panjang juga Iya, ya. 6 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi kalau saya selalu bikin target dalam hidup. Jadi kalau saya pengen ke sana, jadi saya rasa teman-teman bincang juga harus memulai seperti itu. Berburu beasiswa, melamar beasiswa itu butuh banyak persiapan dan persyaratan. Jadi kalau kita bisa ngomongin secara umum, persyaratan dan persiapan itu yang mulai dari belajar bahasa. Iya. Karena hampir semua beasiswa persyaratannya adalah kemampuan berbahasa. Lalu belajar membuat CV. Nah ini yang kadang kalau teman-teman bincang yang masih SMA, apaan sih CV gitu. Dan itu penting banget, belajar membuat CV itu juga penting. Kemudian motivation letter, surat motivasi. Ini khusus untuk yang keluar negeri ya. Pasti Iya, itu iya. akan ditanya. Apa sih motivasi Anda untuk mendapatkan beasiswa dari kami gitu. Itu pasti ditanya dan kita harus buat. Kalau pengen punya beasiswa, dapat beasiswa. Lalu persiapan dokumen dan persyaratan lain-lain, belajar interview itu juga. Dan banyak sekali. Jadi semua itu harus dipelajari dalam waktu yang gak singkat kan. Makanya saya bilang butuh 6 bulan minimal sampai 1,5 tahun. Sampai kita siap untuk mengajukan beasiswa. Jadi beasiswa itu enggak serta-merta wah ada lihat beasiswa ngajuin sekarang, enggak. Persiapannya tuh pasti harus ada. Ya bisa aja sih kita dadakan, tapi itu tadi jadinya juga dadakan gitu. Tidak ada persiapan, akhirnya ibaratnya mau berperang, amunisi kita kurang. Nggak ada. Iya, jadi kita kurang persiapan itu pasti hasilnya juga nggak bisa maksimal. Tapi kalau kita sudah bersiap-siap dari awal, tentu juga dengan semua persiapan disertain doa, disertain restu dari orang tua dan keluarga, insya Allah beasiswa apa yang kita pengen kejar itu bisa kita peroleh. Yakin ini omongan saya, karena saya sudah mencoba semua cara dan ternyata ini yang saya kumpulkan bahwa ternyata saya memang butuh waktu untuk persiapan macam-macam ini. Tidak sedikit, tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1-2 bulan. Itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Jadi persyaratan secara umum itu pertama kali formulir aplikasi. Di situ akan kelihatan semua, layak nggak sih aku ini untuk dapat itu. Itu nanti jadi pertanyaan buat diri kita sendiri. Di formulir aplikasi itu terlihat. Jadi itu ibaratnya adalah kesempatan bagi kita untuk menjual diri dalam tanda kutip ya. Iya. Bahwa aku ini layak loh untuk kamu biayai sekolahnya. Aku ini layak untuk dapetin uang ini gitu. Karena banyak sekali pendaftar, penyeleksi itu tidak akan maksudnya ya tidak akan melihatin kualitas, tidak akan melihat kualitas diri kita itu hanya dari formulir. Tapi juga jadi hal yang penting ya, formulir ini kan pasti hal pertama itu mengenai data diri kita, pengalaman organisasi seperti tadi kata Pak Taufik, pengalaman volunteer tadi saya lupa ya. Selain organisasi, volunteer itu penting, relawan, menjadi relawan. Jadi pengalaman organisasi itu akan melihat kepemimpinan, jiwa kepemimpinan kita. Mampukah kita menjadi pemimpin buat organisasi dan pemimpin buat diri sendiri? Mampukah teamwork, bekerja di dalam tim? Kemudian mampukah kita memiliki empatikah kita terhadap orang lain, itu tadi volunteer. Nah itu penting banget untuk beasiswa loh. Jadi jangan dianggap sepele nih, misalnya jadi relawan di kampung, jadi Karang Taruna atau remaja masjid, itu penting loh. juga. Iya, itu adalah pengalaman organisasi. Misalnya nih jadi pengurus di di RW ngurusin 17 Agustusan misalnya, itu juga penting. Jadi jangan kayak, saya nggak setuju nih anak-anak sekarang kan rata-rata no lab ya. Iya, no lab ya. Nah, itu. Nggak Jadi habis. maksud saya, ayo bersosialisasi gitu. Ayo bergabung dengan organisasi-organisasi, ngumpul sama teman-teman yang satu hobi, misalnya jadi ikutan klub Vespa, klub motor beat misalnya ya. Yeah. Nggak apa-apa gitu. Itu kemampuan kita dalam berkumpul, bersosialisasi itu juga akan terlihat dari akan dilihat, itu jadi memperkaya CV kita. Orang yang pengalaman hidupnya banyak itu akan lebih dilirik oleh penyeleksi dibanding yang no lab tadi. Iya gitu. sih. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang mendengarkan ini, bisa sedikit dikurangi mungkin no lab-nya ya Bu ya. Betul ya. Jadi menurut Pak Taufik ini gimana? Apakah menyetujui bahwasannya syaratnya itu di rentang 6 sampai 1 tahun, dan padahal kan bisa lebih lama ya Bu ya tadi ya? Ya, 6 bulan sampai 1,5 tahun. Sampai 1,5 tahun. Apakah dulu pengalamannya Pak Taufik juga seperti itu? Iya betul. Apa kata Bu Nina, saya sangat setuju sekali Mas ya. Memang betul yang katakan Bu Nina, yaitu ada rencana. Ya, memang Ya, ada rencana betul, terlebih ya. dahulu. Ya itu salah satu rencananya ya 6 mungkin sampai 1 tahun gitu kan, setengah tahun. Itu mungkin persiapan, nanti ada yang mungkin ada persyaratan yang TOEFL. Ya, Teman-teman belajar belajar bahasa. TOEFL gitu kan. Ya. Yang
saya menyimpulkan bahwasanya persyaratannya kan salah satunya yaitu motivation letter. Motivasinya apa? Saya ingin Betul. apa namanya? Dapat Saya ingin mendapatkan beasiswa. beasiswanya gitu kan. Mama penyedia beasiswa kan kayak di iklan gitu kan. Kita kan meminta untuk biaya beasiswa itu kan. Nah, di iklan saya kasih satu permintaan ya kan. Satu permintaannya beasiswa, mendapatkan beasiswa. Syaratnya apa gitu kan? Nah, motivasimu apa? Motivation letter. Kemudian curriculum vitae, betul kata yang dikatakan Bu Nina tadi, curriculum vitae. Secara umum dulu pengalaman saya itu, kemudian ada salah satu lagi letter of recommendation, mungkin Ya, tambahkan betul, lah. ya. Jadi rekomendasi dari kolega ataupun dari teman, kolega riset, kemudian kolega teman sebagai saudara ataupun apa. Dulu saya menjadi nilai itu mendapatkan rekomendasi dari 5 profesor. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa berusaha. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Ya masuk dulu di kampus dah. Masuk dulu, kita kenal, kita itu terus kemudian kita join riset, kemudian kita menjadi asistennya. Nah, itu kan juga sebagai salah satu kolega ataupun teman yang nantinya akan memberikan rekomendasi. Kemudian ada proposalnya, proposal riset ataupun proposal apa yang akan dilakukan itu. Kemudian dokumen-dokumen yang lain. Nah, mungkin Bu Nina juga tadi salah satunya juga dari restu keluarga dan orang tua. Iya. Saya menambahkan, tapi ini bukan untuk menjadi persyaratan loh. Saya menambahkan ini adalah restu dari calon istri ataupun suami gitu. karena kan mau ditinggal ke luar negeri kan ya Bu ya. Nah, ini juga itu. Saya dulu juga itu. Dek, gimana? Saya mau mendapatkan beasiswa. Saya ingin kuliah lagi kan sama Mama. Saya ingin kuliah tapi mendapatkan beasiswa. Mau menunggu nggak? Nah, itu merestui kan? Nah, itu juga menjadi salah satunya. Itu Menyimpulkan ya, mestakung ya Pak. Nah? Mestakung, semesta harus mendukung. Oh siap. Ya kan? Iya. Betul. Gitu. Kemudian yang pertama adalah rencana tadi. Kemudian yang kedua saya triknya yaitu cek tanda. Cek tanda ini yaitu selama kita merealisasikan rencananya tadi, di list, dicek tandanya. Apa yang kurang. Oh ini ternyata ada yang kurang. Dievaluasi. Kenapa gitu kan. Oh ternyata kurangnya ada persyaratan TOEFL yang kurang skornya ya. Kita belajar lagi gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu amati. Nah, ini amati, peluangnya apa? Peluangnya bagaimana gitu. Kita amati gitu kan. Itu mungkin salah satu yang saya lakukan. Jadi lebih dikedepankan motivasi dari teman-teman ya, kemudian kesungguhannya sebenarnya seperti apa. Iya. Masalahnya teman-teman tuh mungkin motivasinya kadang udah turun duluan Bu, Ini ngelihat Mas, syarat-syarat saya tuh. ada tipsnya loh Mas. Nah, Ini waktu nulis motivasi letter ya, motivation letter ya, Iya. surat motivasi itu kalau bisa jangan mainstream. Jadi misalnya nih mainstream kayak ini, saya ingin kalau misalnya mau keluar negeri nih, Iya. saya ingin mempelajari budaya baru. Nah, itu kan mainstream banget Mas. Iya. Semua orang pasti bakal hampir semua calon penerima beasiswa ini yang mengajukan beasiswa itu hampir semua itu akan menjawab hal yang sama. Jadi berusahalah untuk menuliskan surat itu yang beda dari yang lain. Iya. Gitu, kreatif jadi. Jangan saya sangat tertarik untuk belajar bahasa Jerman misalnya mau ke Jerman nih. Iya. Aduh mainstream banget, orang lain juga bakal jawab seperti itu. Lalu apa kuncinya ini? Saya ini pengalaman saya dulu ya, motivation letter itu saya menceritakan fakta-fakta, misalnya ya, fakta-fakta hidup saya ya, misalnya pengalaman dan motivasi saya dari masa kecil saya. Kenapa sih saya pengen banget kuliah di luar negeri gitu. Itu saya nyatakan di surat itu. Jadi bukan pernyataan-pernyataan mainstream, karena itu pasti sudahlah sama orang lain. Kita harus berani menunjukkan bahwa saya unik, saya berbeda gitu loh. Saya unik dan saya berbeda, karena itu saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Kita itu manusia ini kadang takut banget untuk berbeda, padahal tidak ada yang salah dari menjadi berbeda itu. Justru kalau kita berbeda itu bisa jadi kita justru lebih baik dari orang lain loh Mas. Oh iya. Itu seperti itu. Nah ini itu yang selalu ada di teman-teman yang berusaha untuk memburu beasiswa itu selalu terkendala. Gimana sih, banyak yang ngontak saya kadang, gimana sih Mbak bikin motivation letter yang baik gitu, seperti apa yang perlu saya tulis. Jadi menurut saya jujur aja sama diri kita, kenapa sih kok pengen banget dapat beasiswa ini gitu, kenapa sih kok pengen banget kuliah di luar negeri, tapi yang masuk akal gitu, jangan dibuat-buat. Jujur aja dari hati. Misalnya nih, saya jatuh cinta dengan film-film Perancis.
dari masa saya kecil, atau saya biasa dengerin lagu-lagu India waktu Iya. saya kecil, sehingga budaya India itu seperti merasuk di tubuh saya. Waduh, Nah, merasa. misalnya ini ya, itu kan jujur misalnya Iya. si pemburu beasiswa ini memang bener-bener masa kecilnya biasa hidup di Bombay versi India misalnya Iya. kan ya, atau biasa makan bawang bombay kan, Iya. kita nggak tahu. Intinya budaya India itu sangat melekat di tubuhnya sehingga dia merasa bahwa saya harus ke India nih, jangan cuma ngelekat aja tapi saya juga harus ke India. Itu permisalan. Iya. Jadi maksud saya tuh carilah sesuatu yang berusaha untuk memberitahu pada si penyeleksi ini bahwa saya ini bener-bener pengen loh ke sana itu. Saya bener-bener pengen dapat beasiswa ini. Iya. Tapi tidak juga merendahkan diri. Jadi misalnya ayah saya kerjanya ini, ibu saya kerjanya itu, adik saya belum bisa membaca, itu kan ya terlalu dilebih-lebihkan ya. Tapi maksud saya berusahalah untuk menunjukkan bahwa saya punya integritas, saya layak untuk dapat beasiswa ini karena pengalaman saya seperti ini dan ini harus saya wujudkan. Lalu saya mau berkontribusi. Nah, ini juga penting bisa diletakkan di motivation letter bahwa saya ini ingin hasil belajar saya dari beasiswa ini akan saya kontribusikan kepada komunitas saya atau kepada bangsa saya atau kepada siapa. Itu penting sekali di akhir suratnya itu dinyatakan seperti itu. Berarti itu tadi kiat-kiat ya, mungkin motivation letter yang ingin dibuat teman-teman semuanya yang nantinya akan apply ya Bu di beasiswa Betul, scholarship, mungkin di luar ataupun di dalam negeri, itu bisa nanti dicontoh ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bu, ini kan tadi kan persyaratan secara umum kan ya Bu. Kalau untuk persiapan Bu, persiapan itu apakah Ibu sebelumnya dari kecil itu ataupun memang dari SMA semisal itu sungguh-sungguh isinya belajar aja dan nggak pernah main atau apa isinya cuman begitu karena mandangnya kita itu kalau ada orang luar negeri itu kayak hebat banget Bu, kayak kok hebat banget dia bisa ke luar negeri berarti dia orang pinter, mesti anggapannya seperti itu. Apakah itu benar dan dengan persiapan yang memang lama banget dan bisa dibilang cuman belajar seperti itu Bu? Nah, itu tadi ya, saya balik lagi. Kalau saya flashback ke masa kecil saya termasuk bukan tipe yang senang belajar banget gitu. Tapi saya termasuk tipe yang senang mereview pelajaran. Jadi saya nggak senang belajar. Kadang di kelas juga saya yang males-malesan gitu. Tapi begitu saya merasa, wah saya pengen tahu nih. Saya termasuk tipe orang yang curious ya, pengen tahu. Iya. Memiliki rasa ingin tahunya besar. Jadi kalau saya tidak tertarik di mata pelajaran itu atau mata kuliah itu, saya biasanya ya sudah gitu, saya tinggalin gitu. Jadi saya berusaha untuk fokus di mata kuliah atau mata pelajaran yang saya sukai. Saya tipe yang seperti itu. Jadi saya akan belajar dan fokus benar-benar saya dalami di mata pelajaran atau mata kuliah yang saya suka. Dan saya juga tidak terlalu ambil pusing di mata kuliah atau mata pelajaran yang saya nggak suka. Jadi kalau saya seperti itu saya menyikapinya. Karena tidak semua orang pintar itu tidak akan pintar di semua bidang kok. Oh iya benar. Jadi seperti saya dari kecil tuh seneng banget namanya belajar bahasa asing gitu. Jadi ya saya gimana caranya kalau dengar orang ngomong bahasa asing tuh saya tertarik sekali. Waduh, ngomongin apa ya, kok saya pengen ikut. Tapi saya nggak ngerti. Jadi gimana caranya, saya dengerin. Mulai dari dengerin lagunya. Jadi nggak harus belajar itu kan nggak harus rutin duduk dengan duduk harus belajar, harus menulis, tidak. Kita bisa menggunakan berbagai media pembelajaran kan, nonton TV. Zaman saya dulu kan belum ada YouTube ya. Nonton TV, saya minta sama orang tua saya beliin kaset, saya dengerin kaset dulu. Yang dulu masih pakai kaset ya saya. Kaset. Yang Kemudian, kotak-kotak tuh Bu. Iya, yang diputar pakai pensil kalau kaset pitanya pitanya keluar itu. Jadi menggunakan media-media seperti itu untuk belajar. Belajar itu nggak harus selalu di atas meja gitu, bisa sambil tidur-tiduran, sambil dengerin lagu-lagu, mencoba menghafal. Seperti kita menghafal ayat-ayat itu kan kalau sering didengar kan otomatis terus masuk kan, terekam gitu, ditempel di di dinding-dinding kamar. Jadi dibanding poster-poster Mingse zaman dulu ya, saya sudah say goodbye dengan itu itu. Atau yang zaman sekarang poster-poster boyband Korea itu lebih baik menurut saya buat teman-teman bincang yang tertarik untuk dapat beasiswa, ya mulai aja nempelin hal-hal yang berbau beasiswa, misalnya pelajaran untuk memoles bahasa tadi, gimana caranya ngejawab waktu interview gitu. Jadi membiasakan diri dulu, itu terbiasa ala bisa karena biasa.
Kalau sudah terbiasa lingkungan hidup kita seperti aku harus keluar negeri nih, aku harus dapat beasiswa nih, aku harus bisa bantu orang tua dengan tetap kuliah tapi nggak harus membebani orang tua, kan bisa. Itu Bisa, kan bisa. harus kita tanamkan dulu di tubuh ini, harus bisa merasakan bahwa hati ini benar-benar inginkan gitu. Wis. Iya benar kan, Puitis seperti sekali itu ya ya. Tuhan. Puitis ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Iya benar. Kita harus semua tubuh kita ini harus kita ajak untuk menuju ke sana. Jadi jangan cuman mau aja, pengen aja tapi hobinya rebahan. Itu nggak mungkin banget terjadi gitu. Iya. Kebanyakan gitu sih Bu tapi ya. Itu sulit banget itu jadinya terrealisasi. Jadi rebahannya nggak apa-apa tapi sambil belajar Oh gitu. iya. Bisa ditarik kesimpulan berarti sukai sesuatu yang memang atau sungguh-sungguh aja di salah satu yang disukai, betul gitu ya. Iya. Kalau menurut Pak Taufik nih gimana? Apakah betul kan kebanyakan orang tua tuh kayaknya kalau Bu Nina tadi sampaikan kan semisal sukai matematika aja gitu. Kan kalau di mata pelajaran atau apa biasanya orang tua itu memaksakan semuanya itu harus bisa gitu Pak. Nah apakah Bapak mengamini perkataan dari Bu Nina bahwasanya ya sukai aja yang kamu yang sungguh-sungguh ini ya sukai satu aja nggak apa-apa gitu. Betul Mas, kata Bu Nina betul. Karena masing-masing individu mempunyai passion masing-masing. Ya, Iya. mempunyai passionnya sendiri-sendiri. Ketika kita menggali harus menguasai semua, ya gimana gitu kan? Kita harus menguasai salah satu. Kalau saya dulu gini, kita kenali KCK ya kan, kenali diri kita sendiri. Kemudian kita sudah kenal kayak sampean ya kan, kenal dengan cewek, kita kenal dulu kan. Kemudian kita kenal, kok ini kok ada rasa ini, kita sudah Ketertarikan ya. ketertarikan, kemudian cintai. Nah, kita cintai diri kita gitu kan. Diri kita cintai. Kita harus belajar apa? Oh kita passionnya satu A gitu kan. Kita harus cintai A gitu kan. Kemudian kalau sudah cinta, sama-sama cintanya, kemudian kuasai. Nah, dengan dikuasai itulah kita akan menguasai. Kalau Bu Nina cita-citanya mungkin gitu. Kalau sudah menguasai dirinya sendiri, maka akan menguasai dunia. Salah satunya berangkat ke Jepang kan gitu. Ya saya pengennya gini, kalau saya sudah menguasai diri saya sendiri, maka saya ingin menguasai dalam negeri kita sendiri dengan kita menunjukkan prestasi gitu kan. Kalau saya dulu sama Mas, kecil saya malah main gitu kan, nggak suka apa-apa gitu kan, kita main. Kemudian saya terpesona ya kan, saya terpesona gitu kan, saya terpesona dengan para ilmuwan kok bisa sih menulis di paper, di artikel, kok bisa menulis, salah satunya apa, oh ternyata salah satu penelitian ada di perguruan tinggi. Nah saya bisa masuk perguruan tinggi bagaimana ya, saya dengan mencari apakah perguruan tinggi bisa gratis, apakah itu dengan beasiswa. Kemudian saya memang kebanyakan yang saya terima beasiswa by research ya kan, beasiswa dengan penelitian. Nah itu kemudian saya ingin saya menguasai, saya belajar. Nah akhirnya ya itu mungkin pengalaman saya gitu. Ingat ya KCK. Apa tadi Pak? Kenali, cintai, kuasai. Ini adalah salah satu tips ya Pak buat menguasai apa yang ingin disukai, termasuk cewek ya Pak ya. Berlaku untuk semua itu. Oh untuk semua ya, saya terlalu bersemangat tadi Bu, mohon maaf. Dan gini Bu, mungkin teman-teman semuanya tuh ada pertanyaan gini lagi. Dari pengalamannya Ibu pasti ada, ataupun Bapak ya, pengalaman jatuh. Dari sini pasti. Dari teman-teman semuanya ini kan sering jatuh tapi tidak ingin bangkit lagi Bu. Kayak lagu ya, tidak ingin bangkit lagi. Nah yang paling susah itu gini, menumbuhkan sifat dalam diri untuk bisa bangkit lagi itu. Kayak semisal aku satu kali ditolak beasiswa, satu kali ditolak pasangan aja udah susah Bu. Itu udah move on-nya udah susah. Nah ini biasanya udah dalam juga untuk beasiswa ditolak 1 kali 2 kali, harusnya kan biasa juga kan Ibu. Iya. Itu kok bisa sampai kita harus survive terus, nyoba terus dan sampai dapat. Itu dulu Ibu kiat-kiatnya seperti apa? Dimulai dari motivasi yang kuat. Jadi kalau motivasinya kuat, walaupun berkali-kali gagal ya tetap terus dicoba. Aku nggak akan berhenti sampai aku benar-benar dapat. Itu prinsip saya dulu. Wah enggak nih, nggak lolos di sini, berarti coba yang lain. Ada banyak beasiswa. Di awal tadi kan kita sudah sebutin ada banyak sekali jenis beasiswa. Nggak dapat yang degree,
ikut beasiswa yang short course. Nggak dapat short course, ikut yang fellowship. Kalau nggak dapat juga pakai research student, nggak dapat juga exchange student, nggak dapat juga cultural exchange. Banyak sekali jenis beasiswa itu, Mas. Pokoknya gimana caranya kaki kita ini bisa menjejak di negara yang dituju. Dalam kasus saya kan saya pengen banget ke luar negeri, entah luar negeri mana aja. Ternyata sampai ke sini saya mikir ya sudah ke Singapura juga udah ke luar negeri ya. Tapi saya nggak mau dengan biaya saya sendiri. Nggak mau dan nggak mampu saya orang tua saya nggak akan mampu biayain saya sekolah sampai ke luar negeri. Akhirnya gimana caranya saya harus mencari orang untuk biayain saya bisa menjejakkan kaki saya di luar negeri, syukur-syukur bisa dapat degree. Nah itulah yang saya usahakan, gimana caranya jatuh saya coba lagi, jatuh saya coba lagi. Nah itu dimulai dari motivasi. Jadi kalau motivasi kita nggak kuat ya sekali jatuh ya sudah langsung menyerah gitu. Kalau menurut Pak Taufik tuh gimana nih? Jadi memang kebanyakan orang yang mencapai impiannya itu berawal dari yang diuji dulu, Mas. Dari jatuh gitu kan. Dulu saya memotivasi diri saya sendiri. Terbanglah setinggi-tinggi mungkin di antara beribu-ribu bintang. Maka ketika kamu jatuh, maka kamu akan mendapatkan bintang yang lain. Nah gitu. Akan katanya kalau sama mama kita berterbang tinggi. Nanti kalau kamu jatuh malah sakit kan gitu. Karena saking tingginya gitu kan. Tapi salah. Beribu-ribu bintang itu impian kalian gitu kan. Impian kalian. Nanti kalau seumpama nggak dapat bintang yang lain, kamu nggak akan dapat bintang yang satunya lagi, yang lain lagi gitu kan. Nah, itu ketika itu saya pernah, Mas, menangis. Waktu saya ingin masuk di kuliah S1, saya ingin mendaftarkan beasiswa di salah satu universitas negeri. Saya menangis, nggak keterima. Sampai 3 kali tes. Itu 3 kali tes. Saya menangis sampai orang tua, ya sudah, Mas, kita serahkan, kita pasrah gitu kan. Nah, orang tua memberikan ibarat ketika kita menggenggam, sama menggenggamnya pasir. Menggenggam pasir, kita erat-erat, sama menggenggam pasir. Kalau kita sampai erat, maka akan mendapatkan pasir sedikit, ya kan? Yeah. Nah, ketika kita pasrah, nggak usah erat. Bahkan kalau erat sedikit, bahkan nggak ada pasirnya, sudah jatuh semua. Ketika kita pasrah, membuka tangan, ya sudah kita pasrah, kita sudah usaha, ya maka nanti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa yang mungkin teman-teman yang tidak mendapatkan gitu kan, karena ya itu tadi, ya sudah berserah gitu, berserah. Jadi buat teman-teman semuanya ya, sudah disampaikan tadi bahwasannya beasiswa itu penuh perjuangan ya Pak ya, Ibu ya, penuh perjuangan dan perlu motivasi yang tinggi untuk mendapatkannya. Nanti mungkin kalaupun nggak jatuh duluan seperti kamu mengejar dia gitu ya, itu nanti bisa sesuai nanti kayak Bu Nina yang sampai ke Jepang ataupun by researchnya seperti Pak Taufik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, gini, tadi kan sudah menemui kegagalan secara di beasiswa, sudah gagal, semuanya gagal, berulang kali gagal Bu. Padahal ini masih di tahapan dia itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Apakah ada kiat khusus selain beasiswa untuk siswa tersebut mendapatkan kesempatan untuk berkuliah ataupun kuliah tanpa keluarin biaya sendiri? Iya betul Bu. Apakah ada kiat-kiat sendiri Bu? Kalau saya pribadi ya, ini ceritain pengalaman saya pribadi. Kalau sekarang ini saya rasa ada banyak sekali jenis beasiswa yang bisa didapatkan setelah masuk kuliah. Jadi memang harus daftar kuliah dulu sebagai mahasiswa dulu, baru dikejar beasiswanya setelah menjadi mahasiswa. Karena ada beberapa beasiswa itu tidak diberikan hanya untuk mahasiswa aktif. Nah itu jadi masuk dulu kuliah, entah itu PTS, entah itu PTN ya. Kalau di universitas kita ya, Universitas Kadiri itu ada menyediakan jenis-jenis beasiswa. Nanti mungkin Pak Taufik nanti bisa detail apa ya jenis-jenis beasiswa, mungkin nggak detail banget ya, tapi apa aja beasiswanya yang ada. Misalnya apa tadi ya, kalau nggak salah Pak Taufik tadi nyebutin bidik misi. Nah itu seperti itu. Nah, iya di zaman saya dulu belum ada bidik misi segala macam itu, kayaknya bukan namanya ada tapi mungkin namanya bukan itu gitu ya. Nah beasiswa tuh itu kan beasiswa artinya dari pemberi beasiswa. Nah ini sekarang ini gimana caranya sebagai mahasiswa kita nggak bisa dapat nih dari si pemberi beasiswa, tapi kita juga nggak mungkin minta dari orang tua ya kan. Berarti kita harus mengandalkan kreativitas kita sendiri, berdikari yang kata Mas Adi pertama tadi. Seperti apa tuh Bu kayak? Nah kalau dari pengalaman saya dulu
gimana caranya kalau saya berusaha di luar kampus, artinya saya akan ketinggalan informasi dan pelajaran saya di kampus. Jadi saya berusaha gimana caranya saya tetap di dalam kampus tapi saya dapat duit. Saya dulu gitu mikirnya. Nah, jadi saya pakai cara-cara yang istilahnya membantu teman-teman atau kakak-kakak tingkat saya dalam pelajaran mereka. Jadi saya tetap juga ikut pelajaran itu atau mata kuliah itu, tapi saya juga dapat tambahan biaya dari mereka-mereka. Jadi contohnya gini Mas, zaman saya dulu masih pakai OHP. Ya kuliahnya itu ya. Kalau mungkin kalau teman-teman bincang nggak tahu OHP itu apa ya, mungkin nanti bisa dicari lah ya OHP itu apa. Jadi taunya PHP Bu. Oh, taunya PHP ya itu ya. Taunya PHP. Jadi OHP itu ya kurang lebih kayaknya lebih sadis dari PHP sebenarnya. Iya, karena itu kan kertas transparan kayak plastik transparan itu, kemudian bisa ditulisi dengan pena khusus ya atau spidol khusus. Nanti disinari cahaya, nanti pantulkan. Jadi kalau sekarang kan udah ada pakai PowerPoint dan sebagainya presentasi ya. Nah, kalau zaman dulu tuh pakai OHP itu dan tidak bisa difotokopi PHP itu. Bisa sih dengan fotokopi khusus ya. Itu juga kan butuh biaya lagi. Nah, jadi kakak-kakak tingkat itu pada nyuruh minta tolong saya, kamu mau nggak catetin kuliah saya, kamu ikut masuk ke kelas saya, catetin kuliah itu yang ada di OHP itu, nanti kamu saya bayar. Itu saya bisa dapat lumayan banyak uang Mas dari mengerjakan itu saja. Artinya saya dapat ilmu, belajar mata kuliah yang seharusnya belum bisa saya ikutin, tapi saya bisa masuk kelas itu rata-rata sih misalnya di kuliah-kuliah umum ya, misalnya statistika, matematika atau kimia dasar seperti itu ya. Itu kan kuliah ruang kelasnya besar, jadi dosen itu tidak peduli siapapun boleh masuk gitu. Jadi saya yang pada notabene belum boleh ngambil mata kuliah itu pun dosennya juga nggak ngeh kalau saya itu bukan mahasiswanya beliau gitu. Jadi saya masuk aja cuman untuk mencatat. Jadi kerjaan saya mencatat. Dengan mencatat kan semua indera saya kan diajak kecuali lidah ya, diajak untuk bekerja ini kan. Akhirnya kan terekam di otak saya. Wah, nanti pas kuliah itu, waktu zaman saya benar-benar harus mengambil kuliah itu, saya sudah advance sebenarnya. Saya udah tahu duluan. Plus saya dapat uang jajan dari kakak-kakak tingkat itu gitu. Itu salah satu kiat saya waktu zaman kuliah, tanpa saya harus meninggalkan kampus saya udah bisa dapat uang gitu. Berarti sebenarnya di kampus itu banyak peluang yang bisa diambil untuk berwirausaha atau mendapatkan biaya ya Bu ya, istilahnya untuk pembiayaan kuliahnya kita sendiri ya. Dan untuk Pak Taufik nih, gimana Pak? Kalau Bapak dulu pengalamannya gimana? Kalau semisal apakah ada usaha sendiri atau apa untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya? Baik Mas, sebelum saya menceritakan saya sendiri, di sini kan kebetulan adik-adik ini sangat perkembangan zaman ini sudah aturannya semakin mudah gitu kan. Apalagi di era sekarang, di era pandemi, ada juga muncul peraturan kampus merdeka. Nah, di mana kampus merdeka itu banyak poin-poin, ada beberapa poin itu salah satunya ada mungkin magang, praktek itu di luar. Kemudian mengajar di sekolah, bisa melakukan mengajar di sekolah walaupun sedang kuliah, melakukan penelitian ataupun riset, kemudian melakukan proyek kemanusiaan seperti yang Bu Nina katakan, yaitu salah satunya yaitu mungkin mengabdi di desa dan lain-lain. Itu di luar. Tetapi kebanyakan aktivitas saya itu memang dulu sudah dikenalin jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah terus pulang, kuliah pulang. Betul. Nah, terus saya berpikir, terus kalau nggak pulang gimana gitu kan? Apakah saya diem gitu kan, wifi-an gitu kan? Nah, kemudian ya saya mencari aktivitas bagaimana biar bisa menghasilkan di kampus ini gitu kan, di sini. Kemudian saya berkenalan dengan dosen, Pak apa? Pertama itu gini, Pak apa yang bisa saya lakukan? Saya pertama dulu memang nekat Mas, nekat ngeyelan orangnya, ngeyelan gitu kan. Apapun Pak, saya menawarkan diri, apa yang bisa saya lakukan itu. Kemudian dengan mengenali dosen, kemudian saya ada rekrutmen yaitu sebagai asisten dosen ataupun asisten laboratorium. Nah, sebagai saya mengikuti tes, kemudian dari satu angkatan itu hanya yang cowok hanya saya saja, satu saja yang cowok kebetulan. Karena saya sudah mengenali, saya ngeyel tadi dengan niat saya bisa untuk biaya sendiri. Kebetulan dari hasil menjadi asisten itu tadi saya mendapatkan gaji. Nah, itu saya mendapatkan gaji yaitu untuk biaya nanti pendidikan saya. Kemudian
setelah saya saya pengalaman menjadi asisten, mulai dari semester 3 saya sudah menjadi asisten sampai akhir. Di akhir saya langsung direkrut oleh dosen saya menjadi bekerja di klinik jurnal namanya, Mas. Klinik jurnal. Nah, itu membuat bagaimana yaitu suatu jasa untuk asistensi publikasi jurnal ilmiah. Nah, di situ saya mulai bekerja di situ, kemudian klinik jurnal mulai berkembang, kemudian membuka suatu laboratorium, jasa layanan. Nah, di situ saya sudah mulai bekerja di situ, dan memang betul kata Bu Nina. Selain nanti, memang kalau dari awal beasiswa yang gratis kan bidik misi KIP itu salah satunya yang memang programnya pemerintah. Jangan berkecil hati buat teman-teman yang mungkin tidak bisa mendapatkan beasiswa itu. Silakan masuk dulu, kemudian kenali, cintai, dan kuasai di situ. Nah, nanti beraktivitas kan itu, ya? iya. Jadi dapat saya ambil kesimpulan ya Bu, sebenarnya kalaupun memang kepepet-pepetnya nih nggak dapat beasiswa sama sekali, masuk aja dulu. Iya. Terus nanti baru cari peluang yang ada di situ, termasuk Betul. nanti cari peluang usahanya, Betul. ataupun pengen jadi asisten lab kayak Pak Taufik seperti itu ya Bu ya. Dan ini terakhir nih Bu pertanyaan, mungkin yang nantinya bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semuanya ataupun bisa diambil. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, pesan-pesan buat teman-teman teman bincang ini ke semuanya setelah mengetahui kiat-kiat bagaimana untuk bisa berkuliah secara minimalis ya bisa dibilang, walaupun nanti bisa nggak biaya pakai beasiswa ataupun bisa dengan biaya sendiri tapi dengan usaha-usahanya, kreativitas masing-masing ya Bu ya. Iya. Memungkinkan tidak Bu? Berarti untuk teman-teman semuanya baik di luar negeri ataupun di dalam negeri untuk berkuliah secara gratis itu memungkinkan tidak berarti? Mungkin sekali, sangat mungkin untuk siapapun ya ini. Jadi tidak terbatas pada si A si B dengan privilege A, privilege enggak. Itu sangat mungkin untuk siapapun. Dengan kata kunci mereka yang mau berusaha lebih. Berarti siapa yang punya motivasi tinggi, kesungguhan, nantinya juga akan mendapatkan jalan ya Bu ya. Kalau untuk Pak Taufik sendiri nih, apa mungkin pesan juga boleh Pak buat teman-teman semuanya, memungkinkan tidak untuk bisa kuliah secara gratis ataupun minimalis yang sesuai yang diutarakan tadi? Sangat mungkin sekali Mas, sangat mungkin sekali. Jadi pokoknya seperti yang katakan Bu Nina, kita niat, kemudian teman-teman niat untuk studi, teman-teman niat untuk mencari beasiswa, teman-teman niat untuk jika tidak mendapatkan beasiswa mencari untuk biaya tambahan untuk mengcover biaya pendidikannya. Yang terpenting yaitu kenali passionnya, sesuai dengan passionnya, jangan memaksakan diri. Kemudian kita berserah diri, kita sudah berusaha, ikhtiar, dan yang terakhir adalah doa. Jangan lupa teman-teman tetap semangat walaupun di masa pandemi. Tetap semangat, terus belajar, terus mencari kesempatan, mencari peluang, dan pesan saya take action with your passion. Terima kasih. Asik sekali pesannya dari Pak Taufik ya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik ya Bu dari apa yang sudah kita bincangkan tadi adalah kita bisa mengambil jalan apapun dengan cara apapun untuk kuliah yang gratis ataupun tidak biaya. Bisa dengan beasiswa ataupun dengan usaha kreatif kita masing-masing. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa ditarik nanti apa hikmah dari pembicaraan kita. Jadi tetap dengarkan podcast Bincang Unik setiap hari Senin di platform kita, di Instagram ataupun di YouTube dan Anchor dan juga Spotify. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan lebih dari 1 jam ya perbincangan kali ini. Terima kasih juga buat Pak Taufik dan Bu Nina atas kesempatannya memberikan motivasi buat teman-teman semuanya ataupun berbagi pengalamannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.